Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya IRT Pemburu Dolar. Welcome to my channel ya. Oke guys, di video kali ini aku bener-bener janji aku ngebahas tentang kehidupan di Singapura ya. Oke, jadi aku jadi anak aku yang pertama itu dia bukan Singapore citizen, jadi dia bukan Singaporean, jadi warga negara dia warga Indonesia. Jadi yang warga Singapura cuman Mikael sama Michaela. Jadi si Fadli itu dia kewarganegaraannya Indonesia sama kayak aku. Jadi karena dia kewarganegaraannya Indonesia, biaya sekolah dia itu mahal di sini guys ya. Jadi dia ini anak tiri dari suami aku yang sekarang. Tapi suami aku tuh nggak pernah memperlakukan dia seperti anak tiri. Dia betul-betul seperti anak dia sendiri gitu. Bahkan ibaratnya udah kayak temenan mereka guys ya. Jadi suami aku tuh untuk PR. Jadi untuk stay di sini itu, izin tinggal di sini itu ada dua. Yang pertama long pass, yang kedua PR. Jadi kalau long pass sama PR masa tinggalnya itu sama aja, dikasihnya berapa tahun itu sama aja. Cuman bedanya kalau PR ini sama dengan citizen. Biaya sekolah murah, biaya rumah sakit murah, biaya apa-apa itu akan disamakan sama Singaporean gitu. Tapi kalau long pass masa tinggalnya sama aja sama PR, tapi biaya hidupnya mahal di sini gitu, biaya sekolah mahal, biaya berobat mahal gitu. Terus jadi suami aku ini cuman bisa guarantor dia ke long pass aja gitu. Jadi kalau misalnya untuk PR suami aku tuh nggak bisa. Kalau misalnya suami aku mau sponsori dia untuk PR, suami aku harus adopsi anak aku ini tadi gitu ke tempat adopsi, dan biayanya itu mahal banget katanya sih. Kita belum pernah mencoba ya. Dan kemarin suami aku apply PR itu untuk aku sama anak, ternyata kena reject. Setelah dicari-cari tahu, ternyata karena di apply-nya 2 orang jadi kena reject. Seharusnya tuh aku aja dulu gitu. Orang imigrasinya bilang kalau mau apply kamu apply-kan untuk istri kamu aja dulu, karena anak kamu nggak bisa apply-kan gitu. Jadi yang aku bisa apply-kan kalau income aku di atas 50 juta guys gitu. Jadi sekarang aku tuh berusaha untuk mendapatkan income aku tuh 50 juta satu bulannya, supaya aku bisa mensponsori anak aku untuk dapatkan PR di sini gitu. Atau bahkan bisa mensponsori diri aku sendiri gitu untuk mendapatkan PR. Aku mendapatkan PR bukan neko-neko ya guys. Yang pertama itu untuk anak aku itu aja sih, sekolahnya guys. Jadi dia dari kelas 1 SD. Dari kelas 1 SD itu biaya sekolahnya itu 1.250.000 waktu itu ya. Terus kelas 2 nya udah naik jadi $250, yaitu 2.500.000. Kemudian naik lagi jadi 350, naik lagi sampai 450, kemudian naik menjadi 500. Itu bukan 500.000 guys, $500. Jadi setiap bulannya itu kemarin kita bayar sekolah dia itu 5 juta setiap bulannya. Dan sekarang dia sudah SMP, satu bulannya itu adalah 9 juta lebih, sedikit lagi 10 juta. Jadi biaya sekolah dia satu bulan, biaya ya, ini biaya sekolah aja, bukan beli buku, beli laptop, beli atau jajan dia sehari-hari itu lain. Itu cuman bayaran sekolah dia aja itu 10 juta guys satu bulan. Jadi aku minta sama suami tolong ajukan banding ke dinas pendidikan di sini, minta sekolah dia murah. Jadi kemarin aku suruh dia, paksa suami aku
Jadi dia ada email dan terus dapat balasan dari MUI, dari pemerintah, dari dinas pendidikan di sini. Dia bilang oke, kamu bisa appeal, bisa bisa mengajukan untuk mendapatkan biaya sekolah murah untuk anak kamu gitu. Tapi dengan catatan kasih slip gaji dia untuk bukti lah ya. Aku bilang suruh kerjain selambatnya tanggal 20 besok. Terus gak tahu dia udah buat apa belum itu. Terus itu biaya sekolah ya, aku kasih tahu biaya sekolah. Kalau misalnya biaya kuliah dia semakin tinggi, sekolah semakin mahal ya. Kalau misalnya anak Singaporean, kalau kemarin apa sih kalau bahasa Indonesianya ya, playgroup, si Mikael masuk playgroup waktu itu, waktu aku kerja ya, dia masuk playgroup itu 1 bulannya $750 guys, jadi sekitar 7.500.000. Terus itu aku dapat harga segitu, itu harga full ya, karena aku tercatat aku bukan ibu yang bekerja, padahal aku sebenarnya bekerja gitu. Aku nggak ada, kalau mau daftar itu tercatat kalau suami istri bekerja ada surat kerjanya guys, surat dari kantor gitu. Tapi kan aku kerjanya delivery gitu, aku nggak punya kantor gitu, jadi aku cuman kerjanya kan under suami aku gitu. Jadi aku nggak punya surat kerja, itu sih kekurangannya. Kalau misalnya aku punya surat kerja, kemungkinan sekolah anak aku bisa dapat 2.500.000 atau 1.500.000. Aku rasa sih 2.500.000 lah 1 bulannya. Kalau misalnya aku dapat paperwork ya. Terus ya udah aku lakonin aja lah itu $750 itu 1 bulannya. Terus sekarang dia sudah TK itu sekarang biayanya $160, jadi sekitar 1.800.000 1 bulannya guys, si Mikael. Itu jam sekolahnya cuma dari 8 ke 9, 9, 10, 10 ke 11, 11. Itu cuma 4 jam aja, dari hari Senin sampai hari Jumat. Kalau misalnya yang mau extend gitu, misalnya yang orang tuanya kerja terus gak ada yang jagain di rumah, jadi mereka bisa extend di sana, ada extra school atau makan tidurnya mereka di situ. Nanti orang tua mereka akan jemput setelah mereka pulang kerja gitu. Itu ada tambahan uang, jadi sekitar 3.700.000 3.800.000 gitu, nambah lagi, atau menjadi 4 juta atau 5 juta gitu 1 bulannya kalau mau extend ya. Aku bilang nggak usah lah, buang-buang uang. Lumayan guys ya kan. Jadi 1 bulannya dia 1.800.000. Udah malam guys. Terus si Pak Li itu 10 juta. Jadi biaya sekolah anak 1 bulannya berapa tuh jadinya? 12 jutaan lah. 11,5 juta lah ya. Itu untuk biaya sekolah doang. Terus transport lagi ya kan. Kalau transport anak-anak sekolah nggak mahal, murah-murah aja. Tapi kalau orang-orang tua mahal. 1 kali bepergian itu kalau sekarang 20 ribuan sampai 30 ribuan 1 kali tap, tapi tergantung jaraknya ya, jauh deketnya. Terus aku haus. Alhamdulillah, maaf ya.
Terus kalau misalnya kalau misalnya kalian mau nikah di sini ya, terus pengen mau dapatkan PR gitu, permanent residence, suami kalian itu harus punya income di atas 3.000. Di bawah 3.000 dolar nggak bisa sponsor, nggak bisa mensponsori kalian gitu. Jadi kalau misalnya kalian mau nikah sama orang Singapura, harus lihat-lihat dulu pekerjaannya apa gitu. Jangan nanti kalian sudah menikah di sini tapi kena depak juga ke Indonesia, kan rugi ya kan. Jangan buang-buang waktu lah ya. Dan jangan pernah bermimpi dan berharap tinggi untuk kalau misalnya nikah sama orang luar itu akan kayak gimana gitu. Pada kenyataannya orang yang menikah dengan bule kah, menikah dengan orang luar, nyatanya mereka akan kerja gitu, sama kayak aku sekarang. Kalau yang kerja satu orang, hidup di luar negeri susah guys. Kalau di Indonesia yang kerja cuma satu orang masih bisa hidup ya. Di luar negeri nggak bisa, harus dua-dua kerja gitu. Tapi kalau suaminya udah yang gajinya gede banget, ya nggak usah kerja juga. Ya kayak suami aku udah gede banget gajinya, cuman dipotong dengan biaya hidup kita yang ya terutama itu sekolah Pak Li ya, mahal banget. Semoga secepatnya MUI kasih next month atau apa, aku ngomong udah ngelantur guys ya. Aku berharapnya bulan depan atau bulan ini udah dapat biaya murah, tapi kalau bulan ini kayaknya nggak mungkin lah ya, dia tunggu. Tapi nggak tahu juga sih, dia nunggunya kan sampai tanggal 20 ya kan. Terus apa lagi ya tentang kehidupan di sini? Bukan di sini aja sih ya, di mana-mana lah guys. Semua itu butuh PR, cuman bahasanya aja yang lain gitu. Kalau di di tempat daerah lain mungkin namanya lain ya, bukan PR. Cuman kalau di sini namanya PR, permanent resident. Cuman nggak tahu kalau negara lain apa. Udah malam banget ini kayaknya, suara aku udah kayak gini. Jam berapa? Udah mau pukul 1 guys. Udah 1:30 malam. Besok aku harus kerja lagi. Jadi aku tuh berharap banget income aku sendiri ya, lain dari suami, ada 50 juta, bahkan 50 juta lebih, dan aku bisa mensponsori anak aku gitu untuk mendapatkan PR supaya sekolahnya murah. Nggak mungkin kan aku mau pulangin dia, aku nggak bisa lu pisah sama anak aku guys, sekalipun dia udah gede. Aduh, nggak bisa aku guys. Dan aku juga nggak tahu itu kayak mana mama aku bisa pisah sama aku ya, kuat banget dia ya. Walaupun aku tahu dia kangen banget sama aku, sama anak sama cucunya. Kalau nelpon, baliklah Cung, kata dia. Ya kita mau pulang, tapi harus ngumpulin uang dulu. Pulang itu kalau cuman setakat beli tiket, apa sih ngomong setakat, kalau hanya beli tiket doang mana cukup lah guys, apalagi sekarang ya kan, nggak tahu harga tiket berapa ini ya kan. Terus mau mau